Dia nih. Yang itu ngecat muka gitu. Bukan. Habis itu kemarin juga ada apa namanya bagian apa kita lakuin sidak dan dibilang enggak bukan di sini. Jadi pasti aku sakit hati karena Kontroversi yang melibatkan Atta Halilintar dalam beberapa waktu terakhir semakin memuncak setelah pemboikotan yang dilakukan oleh TV One, stasiun televisi milik Ardi Bakri. Akibat pemboikotan ini, Atta diperkirakan mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah karena hilangnya kontrak kerja dan sponsor. Dalam situasi yang semakin mencekik ini, Atta tampaknya kehilangan akal sehatnya dan mengumbar ancaman untuk membongkar aib Ardi Bakri. Sejak diberlakukannya pemboikotan tersebut, brand-brand besar di bawah naungan Ardi Bakri mengikut langkah yang sama. Ini menjadi pukulan telak bagi Atta yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu influencer dan publik figur dengan reputasi baik. Rumor beredar bahwa pemboikotan yang dilakukan oleh TV One merupakan buntut dari tindakan Atta yang dinilai telah menghina Fujian dan menyinggung kehidupan almarhumah Vanessa Angel. Kelakuan Atta sangat keterlaluan untuk ukuran seorang publik figur. Sebagai pemilik stasiun televisi, kami tidak bisa membiarkan sikap itu berlarut-larut, ungkap Ardi Bakri saat mengonfirmasi keputusan untuk memboikot Atta. Menyadari dampak besar yang ditimbulkan dari tindakan yang dianggap tidak pantas tersebut, Atta Halilintar kini merasa berang. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui media sosial, Atta mengungkapkan rasa dendam kepada Ardi Bakri. Saya tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, saya akan mengungkap semua aib yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Ardi Bakri. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Tegas Atta dengan emosional. Kata-kata yang dilontarkan Atta ini menarik perhatian publik, dan tidak sedikit yang menganggap bahwa perilaku tersebut adalah sebuah tindakan nekat yang berpotensi memperburuk citra dirinya di mata masyarakat. Warganet pun langsung merespons, membanjiri komentar terkait pernyataan tersebut dengan beragam pendapat. Ini semakin membuktikan bahwa Atta tidak paham batasan yang seharusnya ada. Tidak seharusnya aib orang lain dijadikan bahan pemicu untuk meraih simpati, tulis salah seorang netizen. Seiring dengan berjalannya waktu, pernyataan Atta semakin membuka banyak pandangan publik terhadap caranya berinteraksi di media. Tak sedikit yang berasumsi bahwa Atta sudah melampaui batas ucapannya, dan menganggap, jika ia melanjutkan ancaman tersebut, bukan tidak mungkin risiko hukum akan mengikutinya. Mengungkap aib seseorang dapat berpotensi berhadap-hadapan dengan hukum. Atta harus lebih bijak, saran pengamat hukum dalam sebuah wawancara dengan media. Meskipun dihadapkan pada situasi yang menekan, Atta tampaknya bersikeras untuk melanjutkan niatnya. Dia menganggap bahwa langkah ini adalah semacam pembelaan diri terhadap perlakuan yang diterimanya, dan ia percaya bahwa publik akan menghargai keberaniannya. Namun, publik cenderung skeptis mengenai caranya tersebut. Harusnya, dia introspeksi diri dan bukan malah menggiring permasalahan ke arah yang lebih buruk. Ini menunjukkan sikap kekanak-kanakan, ujar salah seorang analis media. Sementara itu, Ardi Bakri tampaknya tidak tergoyahkan oleh ancaman Atta. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia menyatakan bahwa pihaknya akan tetap berpegang pada keputusan untuk memboikot Atta, serta meminta para pengikutnya untuk tidak terpengaruh oleh provokasi. Kami akan terus menjaga integritas MNC Group dan tidak akan membiarkan individu yang tidak menghormati orang lain menghancurkan reputasi yang telah dibangun, jelas Ardi tegas.